Filsafat purba yang menenteramkan jiwa. Rangkuman buku. Sobat penulis rangkuman buku kali ini, kita akan mengulas sebuah buku yang sangat populer dan sempat viral di kalangan anak muda, yakni Filosofi Teras. Buku karya dari Henry Manampiring ini kental dengan unsur filsafat Stoa atau Stoicisme. Stoicisme sendiri diambil dari bahasa Yunani, stoikos atau stoa, yang merujuk pada Stoa Poikile, sekolah filsafat di Athena pada masa itu, atau sekitar 301 sebelum Masehi. Awalnya seorang filsuf bernama Zeno mengajarkan bagaimana meraih kebahagiaan dan mengendalikan diri. Zeno memberikan pengajaran dari teras atau pendopo, di kemudian hari dikenal dengan aliran filsafat Stoicisme. Buku ini mengajak pembacanya untuk berhenti memikirkan hal yang tidak penting, stop overthinking dari hal negatif. Pembaca juga didorong agar mampu mengendalikan pikiran. Dalam filsafat Stoa, kehidupan diciptakan memang berjalan selaras dengan alam dan akal budi, artinya perbuatan dan hawa nafsu bisa dikendalikan dengan akal pikiran agar tidak terjerumus pada kemunafikan. Hidup di era sosial media membuat orang berlomba mematut citra dirinya, pamer harta, pamer prestasi demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Ketika semua hal didasarkan pada citra yang berlebihan yang terkadang disisipi kepalsuan tidak tercapai, maka yang terjadi adalah mudah tersinggung, emosional, stres, hingga perasaan gagal akan memenuhi alam pikiran. Filosofi Teras hadir memberikan angin segar kepada pembacanya agar tidak terbawa emosi dan tidak baperan. Jangan memikirkan hal yang belum terjadi, biarkan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Intisari dari filsafat Stoa dalam buku karya Henry Manampiring adalah untuk meraih ketentraman jiwa dan terhindar dari emosi negatif. Berikut 5 pembelajaran way of life dari buku Filosofi Teras. 1. Prinsip filsafat Stoa atau Stoicisme. Filsafat Stoa mendorong agar manusia menekankan pada 4 hal penting dalam menjalani hidupnya, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian emosi. Selain itu, struktur filsafat Stoicisme ini menggabungkan konsep logika, fisika serta etika dalam satu kesatuan. Singkatnya, Stoicisme menawarkan konsep dasar dari hakikat kejadian, eksistensi dan sistem nilai dan bagaimana penalarannya di alam semesta. 2. Dikotomi kendali. Filsafat Stoicisme mengajarkan seseorang untuk fokus pada hal yang dapat dikendalikan seperti pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Namun ada banyak hal yang tidak berada di bawah kendalinya seperti kekayaan, reputasi, kesehatan, dan opini orang lain. Untuk perkara yang tidak di bawah kendali Anda, maka kita punya pilihan, yaitu mengejar atau melepaskannya. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia inginkan, namun manusia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. 3. Interpretasi dan persepsi. Filsafat Stoicisme menekankan pada kejernihan berpikir. Pikiran negatif atau ketakutan akan apa yang belum terjadi sebenarnya datang dari interpretasi dan persepsi seseorang. Stoa memberikan semacam instrumen agar tidak takut dengan apa yang belum terjadi. Stoa mengajarkan bahwa kesulitan, tantangan, dan effort sebagai bagian dari perjalanan hidup agar dapat berkembang dan sukses. 4. Selaras dengan alam. Prinsip Stoicisme menekankan agar selaras dengan alam in accordance with nature. Manusia yang hidup selaras dengan alam dianggap menggunakan nalarnya agar bisa hidup sesuai dengan akal budi dan bermuara pada ketentraman, kebahagiaan dan lepas dari emosi negatif. 5. Latihan praktik. Filsafat Stoa mengajarkan pembacanya cara mengendalikan diri, melatih diri berpikir positif, merefleksikan kejernihan berpikir dan perasaan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, filsafat Stoa menekankan pada pembaca untuk melakukan evaluasi dari setiap tindakan yang dilakukan. Sobat penulis, demikianlah rangkuman buku Filosofi Teras yang ditulis Henry Manampiring. Semoga bisa memberikan perspektif lain terkait dengan filsafat Stoicisme. Sangat mencerahkan, cocok untuk kamu yang ingin mendapatkan ketentraman jiwa dan terbebas dari emosi negatif. Semoga bermanfaat dan dapat mencerahkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih.